Streaming lagi, ini kami, eh, oh, ini menghadap ke Ibu Lina tadi ya. Oke, begini, ini front kamera, ini, no, it's facing me. Oke, so kami di kompleks villa kami di atas sana. Yang nomor 1. Nomor 1, ini villa kami di Roma. Kami sedang ngepak siap-siap untuk naik kereta api ke Venesia, ke Venice. Jadi liburan pacaran kita sedang berlangsung seperti biasa, sibuk mengelola sosmed kita dan mengingatkan Anda bahwa nanti malam kita MTGW ya, kita judulnya adalah Living in Dreams, Not in Fear. Jadi hidup dalam impian, tidak dalam rasa takut. Karena banyak di antara kita, terutama yang muda, takut sekali tentang masa depan. Gitu. Jadi bertanya-tanya nanti setelah lulus kuliah, nanti bekerja di mana, dan kalau bekerja apakah saya akan mendapatkan pekerjaan sebaik orang-orang yang sukses, atau saya akan masuk di dalam karir yang beracun, the toxic career, di mana atasan Anda lebih kejam, lebih cepat marah daripada memuji, atau kalau memuji jarang-jarang tapi kalau marah cepat dan di depan banyak orang. Nah, kehidupan ini akan indah sekali kalau kita memilih hidup dalam impian, dalam keindahan dari yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang menjadi isi dari doa-doa kita. Nah, begini, anak muda itu memang banyak galaunya, wajar gitu. Apakah nanti hidupnya akan damai, apakah dia akan dicintai dan mencintai dengan setia. Begini, kegalauan adalah kegambangan rasa karena tidak adanya kepastian. Oke. Jangankan anak muda, banyak orang usianya sudah di atas 50 tahun pun sekarang masih galau, masih tidak ada kepastian karena mungkin selama ini dia menunda yang penting. Kemudian dia takut melakukan yang sudah diketahuinya sebagai harus dilakukannya. Banyak sekali orang sebetulnya sekarang ini yang bertanya tentang sesuatu yang sebetulnya dia tahu jawabannya. Contohnya saja gini, Bung Mario, bagaimana caranya supaya saya tidak ragu? Jawabannya jangan ragu. Bagaimana caranya memilih di antara dua pilihan yang baik? Nah, kalau dua-duanya baik, pilih salah satu. Pasti baik. Lalu di dalam memilih itu serahkan ketepatan pilihannya kepada Tuhan. Katakan, Tuhanku ini pilihanku karena aku ingin tegas memilih. Tetapi apabila aku salah tolong diluruskan. Dan kalau aku benar ditenagai, dihebatkan. Oke? Nah, anak muda seperti saya dulu kira-kira 2 bulan yang lalu itu juga banyak galaunya, banyak takutnya. Bayangkan saya tinggal di Mergosono Gang 5 di Malang. Saya sampai SMA masih mandi di belik. Belik itu dinding batu di tepi sungai yang meneteskan air itu. Nah, saya masih mandi di situ. Saya belajar berenang karena terpeleset di Sungai Berantas. Bersekolah jalan kaki sejak SD, SMP, beberapa tahun bahkan tidak pakai sepatu. Jadi bagaimana galaunya tentang masa depan? Oh, galau sekali. Mungkin saya disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi motivator dengan cara ditaruh dalam kehidupan yang galau, yang stres, yang sangat tidak pasti itu. Nah, jangan lihat nih anak muda ya, jangan lihat kekurangan sebagai tanda tentang buruknya masa depan. Kekurangan sama sekali tidak menandakan kelemahan kehidupan. Kekurangan adalah tanda bahwa di sisi lain ada kekuatan. Anak muda biasanya berfokus pada kelemahannya lalu mengeluh. Berfokus pada kelemahannya lalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih beruntung, orang-orang yang lebih tinggi karirnya, begitu, atau orang-orang yang lebih sukses, yang lebih kaya. Kalau itu diteruskan, dia hanya akan menua dalam kelemahan, dalam takut mencoba segala sesuatu, dalam klinik dan ramal meramal, gitu kan. Semakin Anda mendahulukan ramalan nasib, semakin
itu jelas bahwa Anda stres tentang kehidupan dan tidak mengupayakan sesuatu yang baik. Orang lain sembahyang subuh, ada yang buka ramalan nasib. Oh? Ada yang belajar, ada yang lari, main-main di mall. Oke? Masa muda itu enak untuk mengabaikan yang penting. Enak, teman-temannya juga rendah moral, rendah sikap, jauh dari orang tua, sehingga mengajak anak-anak baik yang seharusnya sukses di masa depan meremehkan masa kini. So, nih lihat ya, kesimpulannya. Kesimpulannya itu begini. Lihat di sekitar. Oke, lihat di sekitar. Jalan-jalan, perhatikan. Duduk seperti yang saya lakukan waktu masih muda, yaitu duduk di pinggir jalan, duduk di buk di depan gang begitu, atau di samping, di depan rumah. Saya people watch. People watch itu melihat orang. Perhatikan, orang itu kelihatannya hidupnya baik. Kira-kira orang itu hidupnya tidak begitu baik. Kira-kira biasakan mengira-ira. Jangan dikatakan karena nanti bisa penghakiman atau kita menjadi suudon tentang kehidupan orang lain, tetapi berlatih menilai mengapa orang sampai kepada kehidupannya adalah pemberitahuan kepada kita tentang cara-cara memperbaiki diri supaya satu, kehidupan kita sekarang damai, sibuk dalam hal-hal yang baik. Kedua, besok itu bagian dari masa depan, besok datangnya baik. Bayangkan kalau setiap besok datang 365 kali setahun dengan kualitas yang baik, satu tahun Anda indah. Dan itu Anda ulangi terus, Anda akan sukses sebelum umur 30. Mapan umur 35. Dicari uang, bukan mencari uang, dicari uang gitu. 30-an, 40-an begitu. Kemudian damai, hidup mapan, sejahtera, sehat, dan mudah-mudahan panjang umur. Itu dulu saya harus naik kereta sama Ibu Lina dari Rome ke Venice. Ini saya harus jalan. Kami tinggal dekat sekali di Trevi Fountain, di tempat-tempat pusat pariwisata, dekat Coliseum juga. Tapi nanti saya kalau diizinkan kirim foto dan video dari Venice juga ya. Oke, love, say goodbye. Jadi Ibu Lina, teman kami untuk liburan pacaran. Kami liburan pacaran setiap 3 bulan sekali. Tapi kita sudah berapa kali? 4 kali tahun ini ya. Iya. Ya karena kami sangat menyayangi satu sama lain dan merasa bahwa cinta itu nikmat tertinggi setelah iman dan kesehatan. Sampai kita bertemu lagi. I love you all. Bye-bye. Itu dah.